anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini, masih dengan kita pembelajaran daring ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah membantu orang tua? Pasti kalian sudah ya, karena kita harus saling tolong-menolong terhadap orang tua, karena orang tua telah membesarkan kita, jadi kita harus selalu membantu dan menaati perintah orang tua. Nah, selain kita menaati perintah orang tua, kita juga harus selalu melakukan ibadah. Nah, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Kalau yang agamanya Islam, berarti mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, Ibu mau tanya lagi kepada kalian, pada hari ini kalian sudah melakukan kegiatan apa yang bermanfaat bagi diri kalian dan orang lain? Semoga kalian selalu memberikan manfaat kepada diri kalian dan orang lain. Nah, materi pada hari ini yaitu tentang organ gerak manusia dan hewan. Kenapa Ibu menjelaskan tentang materi ini? Supaya kalian itu mengetahui tentang atau manfaat organ gerak manusia dan hewan. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian tubuh atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan ini menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem organ gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia ini memiliki kesamaan. Seperti kerbau itu juga bergerak menggunakan kakinya, sedangkan manusia juga bergerak menggunakan kakinya. Nah, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ini ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif ini berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan gerakan. Jadi, gerak pasif dan gerak aktif ini selalu bekerja sama sehingga menimbulkan gerak, atau kita bisa melompat, berpindah, meloncat, berenang, dan sebagainya, atau melakukan aktivitas yang lain. Nah, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendirinya. Jadi tulang itu tidak dapat bergerak sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif, sehingga alat gerak aktif ini mempengaruhi tulangnya untuk melakukan gerakan. Nah, pada hewan dan manusia dia tidak akan bisa bergerak tanpa adanya tulang dan otot. Nah, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi, otot itu menempel di tulang. Setelah itu, dia melakukan pergerakan sehingga tulang dan otot itu bisa melakukan pergerakan. Jadi manusia itu bisa bergerak, bukan manusia saja, jadi hewan juga dipengaruhi oleh keduanya. Nah, di sini ada dua jenis hewan, di mana ada hewan vertebrata
vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata ini adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Fungsinya dari tulang belakang tersebut adalah untuk menopang tubuh hewan tersebut dan melindungi sumsum tulang belakang serta menghubungkannya pada saraf. Nah, selain itu hewan vertebrata juga memiliki tengkorak atau melindungi otak mereka. Hewan vertebrata ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu ada hewan mamalia, yaitu hewan menyusui, contohnya kerbau, kambing, kuda, sapi. Terus kelompok yang lain yaitu jenis ikan. Nah, ikan ini hidup di air ya. Nah, alat yang digunakan untuk bergerak yaitu ikan apa? Yaitu si siripnya. Terus ada juga kelompok hewan vertebrata selain ikan tadi ada burung ya. Burung itu bergerak menggunakan sayapnya ya. Sayap, jadi untuk bergerak dia menggunakan sayapnya. Dia juga bisa bergerak dengan menggunakan kakinya juga. Misalkan dia melompat mau kemana bisa, tapi untuk misalkan berterbang dia menggunakan sayapnya. Terus ada hewan melata atau reptil. Contohnya apa? Seperti ular, buaya. Nah, itu reptil ini bergerak menggunakan perut atau kaki ya. Seperti ular itu bergerak menggunakan perutnya, sedangkan contoh reptil yang bergerak menggunakan kakinya itu adalah buaya. Selanjutnya hewan vertebrata yaitu kata atau amfibi. Kata ini bergerak menggunakan dua pasang kaki yang memiliki selaput lendir untuk berenang. Jadi dia juga bisa berenang di air. Jadi kakinya bisa digunakan untuk alat renang juga karena kakinya punya selaput lendir. Nah, sekarang hewan invertebrata. Hewan invertebrata ini tidak memiliki tulang. Pasti banyak yang mengira kalau hewan yang masuk klasifikasi ini memiliki tubuh yang lunak. Nah, padahal tidak semua seperti itu loh. Ada beberapa jenis hewan invertebrata yang memiliki kulit keras atau melindungi tubuhnya. Nah, ciri-ciri hewan invertebrata, siput tergolong ke dalam kelompok hewan invertebrata karena siput tidak memiliki tulang belakang. Jadi secara umum tubuh kelompok hewan invertebrata ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Nah, beberapa contoh hewan invertebrata antara lain ada siput, cacing, serangga, udang, dan kepiting. Nah, siput ini merupakan hewan invertebrata yang dilindungi oleh cangkang yang terbentuk dari zat yang disebut kalsium karbonat. Alat gerak pada siput adalah dengan otot perutnya. Jadi ciri dari hewan invertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi hewan ini bergeraknya menggunakan perutnya atau otot perutnya. Nah, di sini ada Ibu nanti akan menjelaskan ini ada tulang ya. Tulang apa ini? Tulang kaki ya. Nah, ini tulang kaki ini ada nama-namanya. Nah, ini adalah namanya tulang paha. Ada juga tulang betis, ada juga tulang kering. Terus ada juga di sini namanya tulang tempurung ya, tempurung lutut. Terus ada juga di sini namanya tulang pergelangan kaki. Ini adalah tulang ya yang digunakan untuk kita bergerak. Nah, ini adalah namanya alat gerak pasif ya, tulang. Nah, ini.
Demikianlah penjelasan materi dari Ibu. Silakan kalian buka buku latihannya. Ibu sudah set tugas di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Coba kalian buka di halaman 14 ya Nak ya. Di situ kalian minta bantuan dengan orang tua untuk mendampingi mengerjakan soal-soal. Di situ ada sudah Ibu foto ya soalnya. Silakan kalian kerjakan di buku latihannya. Buku paketnya kan sudah Ibu kasih ya, silakan dibuka halaman 14. Nah, kalian nanti untuk mengumpul tugas silakan boleh langsung dikirim lewat chat atau langsung di Google Classroom ini juga boleh ya. Nanti apabila kalian mengalami kesulitan bisa langsung chat lewat WA grup kelas ya, atau bisa lewat Google Classroom juga. Jadi kita pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Ibu tutup dengan melafazkan